Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifah Humayra Muzna dengan NPM 2021732, kelas A Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang unsur cuaca dan iklim serta alat-alat meteorologi. Unsur-unsur cuaca dan iklim ada 9, yaitu yang pertama, radiasi sinar matahari. Spektrum radiasi matahari sendiri terdiri dari dua, yaitu sinar bergelombang pendek, contohnya seperti sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Dan sinar bergelombang panjang, contohnya sinar inframerah. Hanya 51% radiasi yang diterima oleh bumi. Ada proses pemanasan atau pancaran radiasi ke bumi, yaitu ada 3 proses. Yang pertama, proses absorb atau penyerapan. Yang kedua, proses refleksi atau pemantulan. Yang ketiga, proses difusi atau pembiasan. Yang kedua, lama penyinaran dan sudut datang sinar matahari. Durasi atau lamanya penyinaran matahari mempengaruhi suhu di permukaan bumi. Wilayah yang mendapat sinar matahari dalam jangka waktu lama, maka suhunya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lebih pendek mendapat sinar matahari. Makin lama penyinaran matahari, maka suhunya makin tinggi. Sudut datang sinar matahari adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah datangnya sinar matahari. Makin kecil sudut datang sinar matahari, maka semakin sedikit panas yang diterima oleh bumi. Yang ketiga, suhu udara. Suhu udara adalah parameter yang menyatakan keadaan panas atau dinginnya udara. Suhu tertinggi terjadi pada tengah hari, dan suhu terendah terjadi pada saat menjelang fajar. Yang keempat, kelembapan udara. Kelembapan udara adalah kondisi uap air dalam udara pada suhu tertentu. Kelembapan udara umumnya lebih tinggi pada malam hari. Kelembapan udara tinggi terjadi pada saat uap air banyak dan suhu rendah. Sedangkan kelembapan udara rendah terjadi pada saat uap air sedikit atau tidak ada atau kering dan suhu menjadi panas. Yang kelima, tekanan udara. Tekanan udara adalah berat dan massa udara atau molekul-molekul udara yang berasal dari berbagai gas yang ada di atmosfer yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Variasi tekanan udara disebabkan oleh suhu udara. Semakin tinggi suhu suatu tempat, maka jumlah molekul udara berkurang sehingga nilai tekanan udaranya menjadi kecil. Sedangkan semakin rendah suatu tempat, maka jumlah molekul udara bertambah sehingga nilai tekanan udara makin tinggi. Yang keenam, penguapan. Penguapan adalah mekanisme masuknya air ke atmosfer sebagai bagian dari siklus hidrologi. Ada 3 jenis penguapan, yaitu evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Evaporasi adalah peristiwa berubahnya air menjadi uap dan bergerak di permukaan tanah dan permukaan air ke udara. Sedangkan transpirasi adalah merupakan peristiwa penguapan dari tanaman atau tumbuhan. Evapotranspirasi adalah air dalam tanah dapat naik ke udara melalui tumbuh-tumbuhan. Yang ketujuh, penutupan awan. Awan adalah kumpulan dari titik-titik air. Awan terbentuk ketika massa udara mencapai titik embun, suhu di mana udara menjadi jenuh. Dengan adanya inti berkondensasi seperti debu, es, dan garam, uap air biasanya mulai mengembun untuk membentuk awan. Ketebalan awan mempengaruhi panas yang diterima oleh bumi. Oleh karena itu, makin banyak awan, maka makin sedikit panas yang diterima oleh bumi. Yang kedelapan, kecepatan dan arah angin. Angin didefinisikan sebagai gerak udara relatif terhadap permukaan bumi pada arah mendatar. Gaya penyebab gerakan angin muncul karena adanya perbedaan tekanan. Umumnya, kecepatan angin akan bertambah mengikuti ketinggian. Yang terakhir, presipitasi. Presipitasi adalah kejadian jatuhnya air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Adapun bentuk presipitasi yang turun yaitu seperti embun, salju, kabut, maupun berbentuk hujan. Alat-alat meteorologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Campbell Stokes, yang berfungsi sebagai untuk mengukur lamanya waktu penyinaran matahari. Satuannya adalah jam atau persen. Dan cara kerjanya yaitu sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca tunggal akan difokuskan ke atas permukaan kertas bias yang telah dimasukkan ke dalam celah mangkuk dan meninggalkan jejak titik bakar sesuai posisi matahari saat itu.
Jumlah kumulatif dari jejak titik bakar ini yang disebut sebagai lama penyinaran matahari dalam satu hari atau dalam satuan jam atau menit. Yang kedua, gundelani, yang berfungsi untuk mengukur jumlah radiasi harian matahari yang jatuh ke permukaan bumi. Satuannya kalori atau joule. Cara kerjanya yaitu selama terjadi pancaran radiasi matahari, terjadi penyerapan kalor oleh bola tembaga hitam. Panas hasil serapan tersebut akan digunakan untuk menguapkan aqueous yang terdapat di dalamnya. Uap air yang dihasilkan akan masuk ke dalam receiver. Karena terjadi perbedaan suhu antara bola tembaga hitam dengan tabung burat, uap air akan mengembun dan akhirnya mengumpul dalam dasar receiver. Pengamatan dilakukan dengan mencatat sisa air yang terdapat pada dasar receiver setelah dibalik dan mencatat jumlah air yang terkumpul pada dasar receiver setelah terjadi pengembunan selama 24 jam. Yang ketiga, higrometer. Higrometer berfungsi untuk mengukur kelembaban udara relatif. Satuannya adalah persen. Cara kerjanya yaitu letakkan higrometer pada suatu tempat yang ingin diukur. Tunggu beberapa detik hingga alat menunjukkan pada skala tertentu. Pada higrometer terdapat dua skala, yaitu skala yang pertama menunjukkan kelembapan udara dan sedangkan skala yang kedua menunjukkan suhu atau temperatur udara. Skala kelembaban ditandai dengan huruf H dan sedangkan skala suhu adalah ditandai dengan derajat Celcius. Yang keempat, barometer aneroid, yang berfungsi untuk membaca perubahan yang terjadi pada tekanan udara atau atmosfer. Satuannya yaitu milibar atau MB. Cara kerjanya yaitu pertama, strip pada kedua sisi lempengan logam aneroid dihubungkan dengan aliran listrik sebab jenis ini memiliki bentuk berupa cakram tipis dari logam. Selanjutnya, pembacaan tekanan udara terjadi apabila terjadi variasi antara dua strip pada lempengan logam. Apabila terjadi kenaikan maupun penurunan tekanan udara, maka lempengan logam akan ikut memuai atau menyusut. Yang kelima, barometer air raksa, yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara. Satuannya yaitu milibar atau MB. Cara kerjanya yaitu ketika terjadi kenaikan tekanan udara, maka permukaan kolom raksa dalam tabung tembaga berskala akan naik. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan pada raksa di bejana barometer yang berhubungan langsung dengan udara. Jika tekanan udara turun, maka tekanan pada raksa di bejana barometer akan berkurang dan permukaan kolom raksa dalam tabung tembaga berskala akan turun. Yang keenam, open pan evaporimeter. Fungsinya untuk mengukur penguapan pada suatu area permukaan tertentu. Satuannya milimeter atau mm. Cara kerjanya yaitu dengan adanya penguapan, permukaan panci akan berkurang. Pengukuran dilakukan di dalam steel well yang terdapat lubang pada dasarnya untuk jalan masuk air. Jumlah air yang menguap dalam jangka waktu tertentu diukur dengan menggunakan hook gauge dengan merubah letak ujung jarum sampai menyentuh permukaan air. Pengamatan dilakukan dengan mencatat hasil pengukuran perubahan tinggi air pada panci penguapan. Pencatatan kecepatan angin rata-rata dari cup counter anemometer serta pencatatan jumlah curah hujan dari penakar hujan OBS yang terpasang. Ketika terjadi hujan dan masih memungkinkan dilakukan pengukuran, maka pengukuran tetap dilakukan dan penghitungannya menambahkan jumlah curah hujan yang terjadi dalam penghitungan selisih tinggi permukaan air. Yang ketujuh, pitch evaporimeter. Fungsinya untuk mengukur penguapan relatif. Satuannya yaitu milimeter atau mm. Cara kerjanya yaitu setelah pengisian dan alat digantung atau terpasang terbalik, air meresap ke dalam filter. Penguapan terjadi pada permukaan kertas filter yang basah pada kedua sisinya. Penguapan terjadi secara terus-menerus akan mengurangi volume air yang ada di dalam pipa kaca berskala, sehingga permukaan air pada pipa kaca berskala akan berkurang. Yang kedelapan, cup counter anemometer. Fungsinya untuk mengukur kecepatan rata-rata angin pada ketinggian tertentu. Satuannya yaitu kilometer per jam. Cara kerjanya yaitu ketika ada angin, tenaga geraknya akan memutar mangkok baling-baling. Putaran tersebut diteruskan ke counter berupa pertambahan nilai pada angka-angka counter. 3 kali putaran penuh, maka nilai pada counter akan bertambah sebesar 0,01. Yang kesembilan, wind vane and force indicator. Fungsinya untuk mengukur arah dan kecepatan angin sesaat atau saat pengamatan. Satuannya yaitu arah mata angin, contohnya north, east, south, and west, serta meter atau detik.
Cara kerjanya yaitu terjadinya angin akan menggerakkan lembar logam indikator kecepatan membentuk penyimpangan ke arah horizontal. Besarnya penyimpangan tersebut tergantung dari besarnya tenaga aliran udara atau hembusan angin. Pembacaan kecepatan angin yang terjadi dapat dilihat pada besarnya penyimpangan lembar logam pada skala kecepatan angin. Sedangkan arah angin dapat dibaca dari wind fan, di mana ujung depan atau terdapat bola besi adalah menunjukkan arah datangnya angin yang dapat diartikan sebagai arah angin. Yang ke-10, penakar hujan observatorium atau OBS, yang berfungsi untuk mengukur curah hujan dalam periode 24 jam. Satuannya milimeter atau mm. Cara kerjanya yaitu ketika terjadi hujan, air hujan yang jatuh akan masuk ke corong penakar. Air yang masuk akan dialirkan dan terkumpul dalam tabung penampung. Pada jam-jam pengamatan, air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Jika jumlah curah hujan yang tertampung jumlahnya melebihi kapasitas ukuran gelas ukur, maka pengukuran akan dilakukan beberapa kali hingga air hujan yang tertampung dapat diukur semua. Yang ke-11, termometer bola basah, yang berfungsi untuk mengukur kelembaban udara bersama-sama termometer bola kering. Satuannya yaitu persen, dan cara kerjanya yaitu bekerja dengan dihubungkan pada udara luar melalui kain muslin yang dihubungkan dengan air. Ketika saat suhu naik, maka air yang ada pada kain muslin akan menguap sehingga air raksa dalam pipa kapiler akan bergerak turun dan menyusut. Yang terakhir, termometer bola kering, yang berfungsi untuk mengukur suhu udara. Satuannya derajat Celcius. Cara kerjanya yaitu ketika terjadi kenaikan suhu udara, maka kalor yang ada akan merambat dalam bola termometer akan menyebabkan air raksa memuai. Pemuaian air raksa akan mengakibatkan pertambahan volume air raksa yang ada. Pemuaian air raksa tersebut menyebabkan naiknya permukaan kolam raksa ke skala yang lebih besar. Permukaan raksa akan bergeser derajat ke skala yang lebih kecil bila terjadi penurunan suhu. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.